Lalu saya sampaikan kepada pasien saya, pasien, dari Papua aja udah ampuh, apalagi tambah dari Sunda, apalagi tambah dari Dayak. Ini luar biasa, ini obat nih. Lalu saya tuangkan kan ke dalam gelas ini. Saya tuangkan ke dalam gelas, habis saya tuangkan, silakan diminum. Wah, diminumlah oleh pasien itu. Pas diminum, sembuh. Saya mau tanya, ini yang lebih hebat tabibnya apa gelasnya? Ya? Yang hebat tabib apa gelas? Tabib. Nah, dia yang merancang, dia yang meyakinkan, memberi sugesti kepada pasien, lalu pasiennya sembuh. Gelas ngaku. Kata gelas, itu kan sembuh berkat saya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan kita kemampuan untuk tafakkur. Di mana di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sana. Wa fi riwayatin khairun min ibadati sittina sana. Artinya tafakkuru sa'atin, berpikir tafakkur sesaat, khairun, lebih baik, min ibadati sana, dari ibadah selama 1 tahun. Dan diriwayatkan lain adalah ibadah selama 60 tahun. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sering bertafakkur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita bertafakkur di tengah-tengah alam ini ya. Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat alam-alam ini, kemarin saya bilang sama Babe Jamil, ini indah banget kayak surga gitu kan. Masya Allah, saya lihat ke atasnya pohon-pohon, ada warna-warni, Masya Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita biasanya ketika melihat keindahan, kita memuji. Lalu kira-kira untuk alam raya, makhluk-makhluk Allah, apa saja pujian-pujian yang kita lakukan? Apa saja? Pertama, indah. Lalu kalau kepada manusia, apa lagi kira-kira? Ganteng, apa lagi? Cantik, terus apa lagi? Six-pack. Six-pack, oke, itu dari sisi fisik ya. Apalagi dari sisi yang lainnya? Cerdas, oke, apalagi? Gentleman, wah, oke. Wah, itu masih, iya, terus ya, fisik ya. Apalagi selain itu, yang dimiliki oleh manusia? Soleh, wah, Masya Allah, ahli ibadah ya. Oke, apalagi kira-kira? Solehah, ini kaya dan lain sebagainya ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa beda orang soleh dengan yang tidak soleh? Apa beda orang yang rajin ibadah dengan yang tidak rajin ibadah? Bedanya orang yang rajin ibadah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Jadi kalau kita memuji orang hebat banget itu, orang rajin banget itu, orang yang lebih hebat sesungguhnya adalah yang memberi taufik. Nah, itu ya. Yang memberi taufik itulah yang hebat. Lalu kalau kita memuji orang, itu orang pintar banget. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana, sesungguhnya tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali dari ilmu yang engkau berikan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau yang maha alim, maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Maka kalau kita memuji orang, itu orang pinter banget. Sesungguhnya kita hakikatnya memuji kepada yang memberikan ilmu kepada dia. Masya Allah. Jadi bedanya orang pinter dengan orang yang tidak pinter apa? Orang yang pinter mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesungguhnya kita puji siapa? Allah. Oke, tadi orang pinter udah, lalu orang kaya ya, orang kaya. Apa beda orang kaya dengan orang miskin? Iya, orang kaya
diberi rizki lebih banyak daripada orang miskin. Jadi sesungguhnya yang hebat siapa? Allah. Ngelihat orang kaya, Allah yang hebat, ini keindahan Allah. Ngelihat orang pinter, ini kehebatan Allah, ini adalah anugerah Allah. Ngelihat orang rajin, ini taufik dari Allah. Maka barangkali kita rajin ibadah, jangan ngaku hebat. Kita begini karena taufik dan hidayah dari Allah. Kalau kita barangkali ilmunya banyak, jangan ngaku hebat. Karena ilmu kita dari Allah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya keindahan alam. Cantik juga begitu. Yang cantik dibanding yang kurang cantik, katakanlah gitu ya. Yang cantik diberikan keindahan lebih banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang six pack. Yang six pack dibanding one pack, katakanlah begitu ya. Masya Allah. Nah, begitu pula alam. Kita pandangi, ya Allah, ini indah banget. Sesungguhnya yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, padahal tanahnya sama, pupuknya sama, memang benihnya beda. Tetapi tanahnya sama, akhirnya tumbuhnya beda-beda. Ada yang begitu, ada yang begini. Lalu tanah sama, buah-buahnya juga ada yang beda. Ada yang asem, ada yang pedas, ada yang pahit, ada yang manis gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ketika kita memandang keindahan, ya Allah, ini semua adalah keindahan dari Engkau ya Allah. Semua ini adalah cepretan keindahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita ke tempat-tempat indah, kita tadabbur alam. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, disitulah keridhaan Allah. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memandang alam, ya Allah, ini adalah ciptaan Engkau. Betapa indahnya, ya Allah. Ya Allah, ini adalah ciptaan Engkau. Betapa nikmatnya buah-buahan. Nah, ini langsung keluar buah-buahan ini ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka itulah ungkapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Konsekuensinya apa? Apapun pujian kita, sesungguhnya pujian itu kita tembuskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita muji orang lain. Yang kedua, ketika kita memiliki kelebihan-kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya pujian apapun yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nggak boleh sombong dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Semua itu Allah. Kemarin Ustadz Sony Abikim menyampaikan ada nabi yang pamannya nggak masuk Islam, gitu ya, nggak dapat hidayah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nabi yang istrinya nggak dapat hidayah. Di dalam surah At-Tahrim ayat 10, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah membuat perumpamaan lilladzina kafaru, orang-orang yang kafir, imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, istri Nuh, istri Lut, kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma. Ini dua istri Nuh, istri Lut tinggal bersama dua hamba kami yang soleh. Bukan lagi umatnya, bukan tetangganya, bersama. Ya Allah, bersama Nabi. Fakhonatahuma, tapi dua wanita itu mengkhianati suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, tidak cukup dari Allah sedikit pun. Wakila, dan dikatakan kepada mereka, wakila dakhulan nar ma'ad dakhilin, masuklah neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hidayah dari Allah.
Bedanya orang takwa dengan tidak, yang takwa dapat hidayah lebih banyak. Jadi yang hebat siapa? Allah. Barangkali Ustadz merasa ini saya yang ngasih hidayah, ya Allah lebih hebat mana ente dengan Nabi. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Apakah Ustadz, apakah coach, apakah trainer, apakah mubalik? Ceritanya saya adalah tabib. Lalu saya meramu ramuan-ramuan dari wisdom, kebijaksanaan raja-raja Papua, 25 rempah dari tradisi Raja Papua, ditambah dari tradisi Raja-Raja Dayak, rempah-rempahnya ditambah dari kerajaan Sunda. Katakanlah begitu ya, dirempah sedemikian rupa, saya masukkan itu larutan ke dalam gelas ini. Lalu saya sampaikan kepada pasien saya, pasien, dari Papua aja udah ampuh, apalagi tambah dari Sunda, apalagi tambah dari Dayak. Ini luar biasa, ini obat nih. Lalu saya tuangkan kan ke dalam gelas ini. Saya tuangkan ke dalam gelas, habis saya tuangkan, silakan diminum. Wah, diminumlah oleh pasien itu. Pas diminum, sembuh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Saya mau tanya, ini yang lebih hebat tabibnya apa gelasnya? Ya? Yang hebat tabib apa gelas? Tabib. Nah, dia yang merancang, dia yang meyakinkan, memberi sugesti kepada pasien, lalu pasiennya sembuh. Gelas ngaku. Kata gelas, itu kan sembuh berkat saya. Kata dia gitu ya. Itulah perumpamaan ustadz mubalik trainer yang mengaku memberikan hidayah kepada umatnya. Dia cuma ketempatan doang. Ilmu dari Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberi hidayah, Allah. Lo kok ngaku gelas? Ya Allah. Ini gelas kira-kira waras apa enggak? Ini gelas gak waras. Maka kalau ada mubalik trainer ustaz, dia mengaku bisa mengubah orang, mengaku bisa memberikan taufik hidayah, itu kira-kira situ waras gitu kan? Ya Allah. Kadang-kadang kita ini sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kelebihan gelas ini? Kelebihan gelas ini adalah dilibatkan. Itu aja tuh. Maka kalau kita dakwah kepada orang-orang, loh kok mereka berubah, yang kita lihat kehebatannya siapa? Allah. Ya Allah, engkau maha hebat ya Allah. Itu ahli maksiat sekarang jadi taat. Masya Allah. Nah, lalu yang namanya mubalik itu bahasa Arab, balagho yubalighu, artinya penyampai, kurir. Ini ada mie ayam, enak deh pokoknya. Ini saya kirim ya. Wah, dikirim kan lewat kurir. Lalu dikasih ke tetangganya yang agak jauh dimakan. Ditelepon lagi sama yang ngasih, gimana mie ayam saya enak kan? Wah, mantep banget. Oh iya, ini komposisinya 9:1. 9 daging, 1 aciknya. Dan semua, wah, sampai yakin banget. Kurir bilang, tuh itu kan karena saya. Ya Allah, mubalik, ustadz, coach, trainer hanya kurir. Ya Allah, hebatnya apa? Bersyukurnya dia dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia nggak dilibatkan bagaimana? Allah pilih yang lain, gelas yang lain. Tetap aja hidayah Allah berikan. Cuma alhamdulillah lewat gelas kita. Jadi nggak boleh belagu-belagu, kita ini cuma dilibatkan doang. Maka yang kita lakukan, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau libatkan aku. Gitu ya. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, satu kalimat yang ingin saya sampaikan adalah alhamdulillah. Ini larutan, racikan, bukan punya gelas. Lalu yang memberikan sugesti juga bukan gelas juga. Jadi ini hanya dilibatkan. Nah, maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melihat keindahan, ketika kita melihat kehebatan, ketika kita melihat perubahan, sesungguhnya semua itu adalah anugerah dari Allah. Alhamdulillah. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita memuji, biasanya kita bilang apa? Masya Allah. Masuk ke kebun di dalam surah Al-Kahfi ayat 39, Allah berfirman, Bib, ada Bib enggak? Coba Bib, sini maju Bib. Sini, maju dulu sebentar.
Sini sebentar. Sebentar nih, ayo pinter. Sekarang kita duet dulu. Kita mau melihat, mudah-mudahan ini bagian dari keindahan Allah. Oke, kita invite Labib. Oke ya, Pak. Coba sini. Bareng kita baca surat Al-Kahfi. Walaula a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bareng. Walaula idz dakhalta jannataka qulta ma Allahu la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas samaa'i fatusbiha sa'idan zalaqa أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Sudah gitu aja dulu ya. Alhamdulillah. Duet maut apa duet hayat ya kira-kira ya? Masa duet mati ya? Ya Allah, alhamdulillah itu bagian dari keindahan Allah. Allah memberikan kemudahan hafalan, bisa duet dengan irama yang sama. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari pengalaman hafal tanpa menghafalkan ya. Itu juga bagian dari anugerah dari Allah. Jadi kalau pengalaman hidup kita ada sebuah kelebihan-kelebihan, Allah takdirkan itu buat kita. Kalau kita punya kelebihan-kelebihan, Allah titipkan itu kepada kita. Nah, jadi kita nggak ada hebat-hebatnya. Aku mah apa? Atuh. Ya, bahasa Inggrisnya begitu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Kahfi ayat 39 yang tadi kami bacakan, walaula idz dakhalta jannataka qulta ma Allahu la quwwata illa billah. Wah, Labib datang-datang totonya ditodong ya. Ya. Walaula idz dakhalta jannataka, mengapa kamu ketika masuk kebunmu, walaula idz dakhalta jannataka qulta ma Allah. Kenapa kamu tidak berkata Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi masuk ke kebun kita berkata Masya Allah la quwwata illa billah. Mari kita bedah. Biasanya kalau disingkat jadi Masya Allah. Nah, Masya Allah itu ada dua nama panjang. Oke. Masya Allah, ma apa-apa, sya'a yang menghendaki, siapa Allahu Allah. Isim fa'ilnya adalah Allah. Nah begitu kalau bahasa pesantrennya. Kok tiba-tiba Masya Allah? Menurut ulama ada dua nama panjang. Pertama, Masya Allah artinya hadza Masya Allah. Ma itu isim mausul, isim sifat seperti alladzi yang artinya. Kalau Masya Allah yang dikehendaki Allah. Kok totonya yang ada mubtadanya. Mubtadanya muqaddar. Mubtadanya itu tersimpan. Apa? Yaitu hadza, ini adalah kehendak Allah. Jadi ketika ada pujian-pujian, semua adalah kehendak Allah. Ini yang pertama. Nama panjang yang kedua menurut ulama, Masya Allah itu adalah ma apa-apa yang dikehendaki oleh Allah, maknya mak syartiyah. Jika Allah kehendaki, maksudnya begitu ya. Lalu apa nama panjang berikutnya? Kana. Masya Allahu kana. Jika Allah menghendaki, jawab syaratnya kana, pasti terjadi. Nah itu ya. Atau kalau Allah inginkan, pasti terjadi. Nama lebih panjangnya lagi, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Jadi ketika kita memuji, ini adalah kehendak Allah. Apa yang terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Kana yakunu. Fi'il amarnya kun. Nah, terjadilah gitu ya. Nah, kun fayakun. Nah, itu fi'il amarnya. Jadilah maka menjadilah ia. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat kedua yang pertama adalah alhamdulillah, yang kedua adalah masya Allah. Jadi meskipun hidup dengan Nabi, kalau Allah tidak takdirkan nggak dapat hidayah. Meskipun hidup dengan raja yang paling zalim, kalau Allah beri taufik hidayah dapat hidayah. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya di dalam surat At-Tahrim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Yang artinya Allah membuat perumpamaan orang-orang yang beriman. Siapa? Imro'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Kenapa nggak dibilang zaujatu Fir'aun, istri Fir'aun? Kenapa menggunakan imro'ah? Bahasa Arabnya istri itu banyak. Bisa zaujah atau zauj, bisa juga sahib. Wa sahibatihi wa bani. Lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Tetapi ini mengapa menggunakan kata-kata imro'ah, istri Fir'aun. Imro'ah itu artinya gadis yang masih sendiri, itu imro'ah. Loh kok istri Fir'aun dibilang imro'ah? Iya, dia sendiri, dia nggak bersama suaminya. Dalam hal keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sejalan dengan suaminya. Oke, dia suami istri tetapi tidak sejalan. Maka diksinya menggunakan kata-kata imro'ah. Nah, imro'ata Fir'aun. Idz qalat rabbi ibnili, dia berkata rabbi ibnili, ya Allah bangunkan aku. Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amali. Ya Allah selamatkan, bangunkan aku, ibnili 'indaka baitan fil jannah, rumah di surga, wa najjini min fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun dan amal-amalnya, selamatkan aku dari minal qaumidh dhalimin, dari orang-orang yang zalim. Masya Allah. Istri Nabi satu ranjang dengan Nabi nggak dapat hidayah. Istri orang paling zalim sedunia dapat hidayah. Jadi hidayah milik siapa? Allah. Itulah orang yang rajin, semua taufik dari Allah. Nggak boleh kita merasa nih rajin, cemen, nih berjamaah terus gitu ya. Nggak boleh, semua itu dari Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya minimal kita meningkat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pohon ini adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan menteri urusan perhujanan dan pertumbuhan. Siapa kira-kira? Malaikat Mikail ya. Ya, benar, tapi tetangganya ya. Jibril benar sebenarnya. Cuman tetangganya ya. Ya, jauh-jauh di situ salah-salahin, jangan, pokoknya benar aja lah ya. Ya. Malaikat Mikail ini menteri urusan perhujanan dan pertumbuhan. Jadi Allah perintahkan untuk malaikat Mikail, Mikail, kamu kerahkan pasukan-pasukan kamu untuk menurunkan hujan, untuk menumbuhkan tanam-tanaman. Aku ingin memberikan oksigen kepada hamba-hambaku. Aku ingin memberikan keteduhan kepada hamba-hambaku. Aku ingin memberikan kesegaran kepada hamba-hambaku. Aku ingin memberikan buah-buahan yang nikmat kepada hamba-hambaku. Aku ingin menjadikan tanah yang ditempati hamba-hambaku bebas banjir, bebas longsor. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini adalah tanda-tanda kasih sayang Allah. Jadi sekali lagi saya sampaikan sebagaimana di Zoom, tidak ada proses alami.
yang ada proses malaikati. Allah nyuruh malaikatnya untuk tumbuh. Jadi tumbuh-tumbuh itu dari kecil ke gede bukan proses alami. Allah perintahkan malaikat-malaikat dalam rangka kasih sayang kepada kita. Alhamdulillah. Allah ciptakan janin kita dari nutfah, dari alaqah, dari mudghah, lalu dikasih tulang dan lain sebagainya. Semua itu proses dibantu oleh malaikat semua. Kalau enggak barangkali jadinya bulat nih kita nih ya. Meskipun pas sudah dewasa bulat juga ya. Enggak, kok jadi tangan, awalnya kepala dan lain sebagainya. Itu proses luar biasa, proses malaikati. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita memandang pohon-pohonan, semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Alhamdulillah. Kalau kata Ebit, adanya bumi ini bukti adanya Tuhan. Rumah Irama ya Ustaz? Oh iya. Udah ganti emang Ustaz ya? Yang buta mata hatinya. Itu ya. Jadi ini bukti kekuasaan Allah semua nih. Masya Allah. Kadang-kadang kita buta mata hati kita, nggak bisa melihat Allah, nggak bisa melihat kasih sayang Allah, nggak bisa melihat rahmat Allah. Alangkah baiknya Allah kepada kita. Alhamdulillah. Kalau pohon bisa bicara, Bapak Ibu, mungkin pohon akan berkata, wahai manusia, aku diperintahkan Allah untuk mengabdi kepada kalian. Aku berikan oksigen, aku sedot karbon dioksida, aku berikan keindahan, aku berikan kesegaran, aku berikan buah-buahan yang nikmat dan menyehatkan. Kayu-kayuku, badan-badanku digunakan untuk kalian, untuk rumah. Semua itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wahai manusia, aku punya permohonan. Rawatlah aku, peliharalah aku, mandikan aku, beri aku makan, syukuri aku, apresiasilah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah menjelang matinya pohon-pohon mungkin akan berkata, wahai manusia, wahai sahabatku, aku sudah tidak bisa lagi memberikan kesegaran, aku sudah tidak bisa lagi memberikan buah-buahan yang nikmat, tetapi sebagai akhir pemberianku, silakan ambil badanku untuk kalian pakai. Masya Allah, alhamdulillah. Dan terakhir barangkali kata-kata pohon itu, tolong tanam lagi pohon sebagai generasi penerusku. Masya Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kutip juga apa yang ada sebuah hadis yang ada di dalam Zoom sebagai cuplikan saja. Lengkapnya silakan dilihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman di dalam bersabda di dalam hadisnya, "Ma min muslimin yazra'u zar'an fayakulu minhu tairun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Ma min muslimin, tidaklah adalah seorang muslim yazra'u zar'an. Mohon dikoreksi nih ya Ustaz ya. Yaghrisu ghursan wa yazra'u zar'an. Dia menanam pohon-pohonan, fayakulu minhu tairun au insanun au bahimatun. Pohon-pohonan itu buah-buahnya dimakan oleh tairun au insanun au bahimatun, baik burung-burung, manusia maupun binatang ternak, illa kana lahu bihi shadaqah, kecuali itu dihitung shadaqah. Apapun manfaat yang diberikan oleh pohon kepada alam semesta, yang menanam mendapatkan pasif pahala. Alhamdulillah. Ternyata manfaatnya banyak. Ada ademnya, ada oksigennya, ada keindahannya, ada menahan dari longsor dan banjirnya dan lain sebagainya. Maka ketika kita menanam pohon, sesungguhnya pohon itu adalah pohon pasif pahala. Kita nanam pohon, ada yang ikut adem, kita dapat pahala. Kita nanam pohon, ada yang dapat oksigen, kita dapat
pahala selama pohon itu memberikan oksigen, oksigen itu dihirup oleh manusia, maka yang nanam dapat pahala pasif. Ketika dia masuk di kubur, WA-nya berdering. Apa nih? WA, transfer berhasil. Loh, saya kan udah meninggal. Masa ada transferan apa tuh? View more. Pas diklik, kamu dapat pahala. Apa nih? Dulu waktu kamu tinggal di dunia, kamu banyak menanam pohon. Loh, terus gimana? Iya, pohonnya itu menebarkan oksigen kepada banyak orang. Alhamdulillah, di alam kubur dapat aliran pahala. Itulah orang yang melestarikan alam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah. Semua ini adalah kasih sayang Allah. Semua ini adalah rahmat dari Allah. Semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menyayangi alam semesta, kita melestarikan alam semesta. Bahkan kalau pagi-pagi biasanya saya ada sebuah rutinitas. Keluar rumah, pagi-pagi saya murojaah Al-Quran. Sengaja saya dekatkan dengan pohon-pohon. Biar mereka juga senang mendengarkan Al-Quran. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dulu. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan perjuangan kita. Allah ikhlaskan aktivitas-aktivitas kita. Allah jadikan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hamba yang pandai memandang dan memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.